Iya pemirsa, belakangan ini dunia pendidikan Indonesia dihebohkan dengan kasus mahasiswa baru UIN Raden Mas Said Surakarta yang diminta untuk mendaftar aplikasi pinjaman online atau pinjol saat ospek. Disebutkan ada kesepakatan atau deal uang sebesar 160 juta rupiah antara pihak Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA dengan pihak ketiga senilai 160 juta rupiah. Bagaimana sebetulnya kasus ini bisa terjadi dan bagaimana tanggapan dari otoritas jasa keuangan? Kita akan simak liputan dari jurnalis CNBC Indonesia Serliana Salsabila dan juru kamera Raden Nur Hadi berikut ini. Kampus UIN Raden Mas Said Surakarta tengah geger dan menjadi sorotan lantaran mahasiswa baru diduga disuruh mendaftar pinjol saat kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK 2023. Hal tersebut terjadi karena Ketua dari Dewan Eksekutif Mahasiswa menggandeng salah satu aplikasi pinjol sebagai sponsorship dalam salah satu kegiatan PBAK. Informasi selengkapnya simak liputan saya Serliana Salsabila bersama juru kamera Raden Nur Hadi berikut ini. Kasus yang menimpa mahasiswa baru UIN ini dimulai saat DEMA UIN Surakarta bekerja sama dengan pihak bank untuk pembukaan rekening 4.000 mahasiswa. Namun yang mendaftar hanya 1.200 orang. Lalu ada 200 orang yang terlibat kasus diwajibkan mendaftar pay letter. Setelah mendaftar ke pay letter, 200 orang maba tersebut diberikan jatah kredit atau kredit line hingga Rp300.000. Dalam kerjasama dengan sponsor pinjol, DEMA telah melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan nominal sebesar Rp160 juta sebagai kompensasi dari salah satu perusahaan pinjol yang bekerja sama dengan pihak DEMA. Sebelum kasus ini mencuat, ternyata pihak kampus tidak mengetahui adanya masalah ini. Bahkan pihak kampus menjelaskan bahwa mahasiswa tersebut tidak melaporkan kepada pihak kampus. Lebih lanjut, kampus akan terus mendalami kasus ini dan juga memberikan sanksi yang tegas kepada para mahasiswa tersebut. Menanggapi hal tersebut, Rektor UIN Raden Mas Said, Mudofir, melalui website UIN Raden Mas Said Surakarta telah memberikan pernyataan tertulisnya. Ia mengaku telah melakukan sejumlah klarifikasi untuk menanggapi berita yang berkembang di media massa dan media sosial terkait dengan masalah sponsorship kegiatan festival budaya yang dikaitkan dengan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK di UIN Raden Mas Said Surakarta. Ia menjelaskan pelaksanaan PBAK sudah diatur dalam Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Keputusan Rektor IAIN Surakarta Nomor 295 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum PBAK pada IAIN Surakarta. Pelaksanaan PBAK UIN Raden Mas Said Surakarta juga sudah dianggarkan dan dibiayai oleh kampus. Adapun kegiatan festival budaya yang dilakukan oleh DEMA dan SEMA UIN Raden Mas Said Surakarta tersebut, Mudofir mengatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan PBAK dan dilaksanakan di luar jadwal PBAK. Usut punya usut, kemudian kasus pinjol maba UIN di Surakarta ini mendapatkan perhatian dari Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Frederika Widiasari Dewi. Ternyata, pihak OJK mengungkapkan kasus maba UIN tersebut bukan terjerat pinjol, melainkan pay letter. Sebanyak 200 dari 1.200 maba UIN Raden Mas Said tersebut terjerat pay letter dengan salah satu pelaku usaha jasa keuangan. Menanggapi hal tersebut, OJK telah memanggil pihak terkait dalam kasus ini, yaitu pihak universitas dalam hal ini, Rektorat dan DEMA UIN Raden Mas Said Surakarta, serta PUJK untuk meminta keterangan berkaitan permasalahan yang terjadi. Namun dalam pertemuan tersebut, DEMA UIN Raden Mas Said Surakarta mengakui telah melakukan penggalangan dana dengan kerjasama sponsorship kepada 3 entitas melalui pihak ketiga yang diantaranya merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang berizin dan terdaftar di UJK. Dari kerjasama sponsorship tersebut, DEMA UIN Raden Mas Said Surakarta mengakui bahwa benar meminta mahasiswa baru untuk melakukan download aplikasi dan melakukan registrasi.
Dari keterangan awal para pihak tersebut masih terdapat ketidaksesuaian, sehingga belum dapat mengungkap fakta yang sebenarnya. Sehingga OJK saat ini masih akan memanggil beberapa pihak terkait lainnya guna melakukan pendalaman atas permasalahan ini. Termasuk dugaan keterlibatan PUJK dalam program kerjasama kegiatan festival budaya tersebut. OJK juga telah meminta pihak Deba UIN Raden Mas Surakarta dan PUJK untuk menyampaikan informasi dan dokumen pendukung lainnya guna memperjelas kasus tersebut, serta terus memantau kasus ini dan melakukan langkah-langkah pengawasan serta tindakan tegas apabila terbukti adanya keterlibatan PUJK dan pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen. Khususnya seperti tidak adanya penawaran yang sesuai kebutuhan dan kemampuan calon konsumen ataupun tata cara PUJK dalam memasarkan produk dan jasa keuangan dan keamanan serta kerahasiaan data pribadi konsumen. Lantas, bagaimana tanggapan mahasiswa selaku masyarakat terkait kasus ini? Pernah, cuman karena aku cukup concern sama data pribadi, jadi aku nggak pernah mengiyakan hal tersebut sih. Responnya lebih ke aku mungkin kacangin ya, karena aku takut dengan aku menjawab itu ada memberikan feedback sesuatu, memberikan harapan, jadi lebih baik aku kacangin atau report aja sih. Pertimbangannya karena aku nggak mau data pribadi aku tersebar dan itu bukan hal yang aku inginkan, jadi lebih baik tidak usah dipaksa begitu. Pas itu datanya itu anonimus ya, karena dia kan nomor teleponnya nggak kelihatan. Jadi di situ dia nawarin kayak pekerjaan gitu, tapi disuruh share data-data pribadi. Tapi kemungkinan besar di situ aku nggak memunculkan data-data pribadi aku, jadi lebih ke aku kacangin aja sih. Karena kan data-data pribadi kita itu kan penting ya, apalagi pinjol zaman sekarang ini kan banyak banget dari aplikasi legal, aplikasi ilegal. Jadi kemungkinan besar data kita itu kan sangat privasi. Untuk dapat pengalaman itu sendiri untuk disuruh sih belum. Cuman maksudnya kalau dapat tawaran itu pasti banyak banget. Ya. Kakak nyerahin nggak data pribadinya? Enggak, itu karena secretnya. Itu kan privacy kita untuk apalagi data-data pribadi. Saat ini kan gampang banget data pribadi itu tersebar. Nah, jadi kita harus keep data pribadi kita itu. Karena sekarang itu kan kayak gampang banget ya untuk kita tuh bikin suatu akun. Nah, makanya dari itu kayak kita tuh harus jaga banget data-data pribadi kita gitu. Sebenarnya dulu tuh pengalaman pernah sih Mbak, cuma dari itu kan konfirmasi ke orang tua dulu, jadi nanya misalnya ini gimana, harus apa gitu. Cuma dari orang tua sendiri kayak nyaranin hati-hati aja kalau urusan kayak gitu kan, soalnya data diri bisa dipakai untuk disalahgunakan. Sempat teriming-iming itu karena secara psikis kan kayak wah mikirnya ini untungannya banyak nih, cuma kan dari orang tua nyaranin hati-hati gitu, soalnya data diri kan bahaya. Jadi sempat berpikir 2 kali dan akhirnya untuk gak nyerahin sih Kak, karena lebih cari aman aja. Oke, jadi pertimbangannya cari aman ya? Iya benar Kak, soalnya cukup bahaya sih sebenarnya. Kasus yang menimpa mahasiswa-mahasiswa dari UIN ini memang sangat mencuat keprihatinan dalam masyarakat. Laporan tentang adanya tekanan dan juga paksaan yang menimpa para mahasiswa ini untuk mendaftar pinjol atau pinjaman daring ini mengundang banyak sekali pertanyaan serius mengenai etika kesejahteraan finansial dan juga hak-hak dalam pengambilan keputusan finansial secara sukarela. Kasus ini tentunya menjadi pengingat yang sangat penting. Perlu adanya refleksi secara menyeluruh terkait regulasi dan juga praktik-praktik seputar platform pinjol dan juga terkait dengan perlindungan konsumen agar lingkungan pendidikan tetap menjadi ruang di mana pengetahuan dan pertumbuhan diri dapat berkembang tanpa beban finansial yang membahayakan generasi muda kita. Dari Jakarta, CNBC Indonesia, Beyond Business.